Berikutnya adalah pemisahan dengan teknik membran cair emulsi bagian yang ketiga, yaitu aplikasi membran cair emulsi. Di sini contoh yang lebih jelas mengenai ekstraksi ion tembaga 2 dengan teknik membran cair emulsi menggunakan pengompleks asam lemak. Nah, ini pernah dikerjakan oleh kakak kelas kalian di awal tahun 2000, jadi sudah lama dilakukan. Di sini ada fasa eksternal, fasa membran, dan fasa internal. Nah, tentunya di dalam fasa membran itu kan ada surfaktan ya. Nah, ini karena fasa eksternalnya hidrofil, maka bagian kepala ada di bagian fasa eksternal menghadap ke sana, kemudian fasa membrannya ini organik, maka bagian ekor dari surfaktan menghadap ke sini. Demikian juga di sini fasa internalnya adalah asam ya, jadi mengandung asam. Di sini ada bagian yang hidrofil menghadap ke arah fasa internal. Kemudian di dalam fasa membran ada pengompleks yaitu asam lemak. Nah, di fasa eksternal ada Cu yang mau dipindahkan ke fasa internal. Jadi Cu nanti akan bereaksi dengan RH. Ya, jadi ketika larutan diaduk, RH ini menuju ke permukaan bagian luar, Cu mendekati membran organik, maka kemudian antara pengompleks dan Cu akan membentuk kompleks, dia berdifusi ke dalam, kemudian Cu2 ini melepaskan Cu sambil menangkap 2H, membentuk 2RH lagi, kemudian dia ke permukaan bagian luar, mengambil Cu, H dikeluarkan, membentuk CuR2 lagi, kemudian melepaskan Cu dan menangkap H. Demikian seterusnya sehingga nanti Cu yang ada di fasa eksternal akan masuk ke dalam fasa internal. Kemudian bagaimana diagram alih percobaannya? Yaitu pertama membuat membran cair, yaitu fasa internal dan fasa membran. Fasa internalnya adalah asam sulfat 50 ml, asam sulfat 1 molar 50 ml dicampur dengan parafin 44 ml tambah 1 ml span 80 dan 5 ml asam lemak itu pengompleks. Ini adalah surfaktan. Kemudian diaduk dengan kecepatan tinggi karena di sini tidak ada berapa RPM, cuma menunjukkan skala saja, yaitu selama 25 menit. Kemudian di sini akan terbentuk emulsi yaitu water and oil ya kan. Kenapa water and oil? Karena kita dalam sistem kita kan sampel ada di dalam air, jadi kita harus menggunakan water and oil. Nah, oleh karena itu untuk water and oil kita gunakan span 80 yang larut dalam minyak. Kemudian emulsi yang terbentuk itu kita masukkan ke dalam fasa eksternal yang mengandung ion-ion logam yaitu ion Cu tadi. Kemudian ini diaduk dengan kecepatan yang lebih rendah yaitu 25. Kalau ini kan kecepatannya 60. Kemudian di sini akan terbentuk emulsi water oil water. Nah, kemudian diaduk ya. Kemudian di situ fasa eksternalnya dan fasa emulsinya dipisahkan ya, jadi didiamkan beberapa saat, kemudian nanti emulsi ini akan mengambang ke atas, kemudian fasa eksternalnya ini karena mengandung air maka dia ada di bagian bawah. Kemudian fasa eksternal tadi yang mengandung Cu tadi diperiksa Cu-nya, Cu sisa. Kemudian dihitung persen ekstraksinya. Ya, jadi awal min akhir dibagi awal. Kemudian di sini akan diperoleh kondisi optimum. Nah, seperti itu dilakukan ya, jadi nanti akan terukur persen ekstraksi. Nah, ini waktu pengadukan terhadap persen ekstraksinya. Jadi untuk asam seara dan asam oleat dilakukan optimasi yaitu terhadap waktu. Ya, jadi ini waktunya mulai 5 menit sampai 40 menit. Kemudian di sini persen ekstraksi. Berapa persen yang terekstraksi. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat ini asam stearat, kemudian yang
hitam ini asam oleat. Kalau kita lihat persen ekstraksinya, maka asam oleat lebih bagus ya. Dia memberikan persen ekstraksi lebih tinggi ya. Jadi mulai waktu 10 menit dia sudah 99%. Demikian juga seterusnya ya. Dan di sini kenapa terjadi sedikit penurunan? Ya karena semakin lama mungkin juga membran itu akan pecah. Nah, jadi kenapa di sini ya, akhirnya kita bisa memilih bahwa asam oleat itu memberikan persen ekstraksi lebih baik. Dan waktu optimum yang ditempuhkan hanya 10 menit. Sementara asam stearat itu persen ekstraksinya lebih rendah. Dan sebetulnya optimalnya juga sekitar 5-10 menit saja. Jadi waktu kalau lebih lama ini ternyata membrannya tidak kuat malahan ya. Jadi waktu ekstraksi nggak perlu lama-lama, jadi cukup 10 menit sudah selesai. Nah, kemudian kita menggunakan asam oleat. Asam oleat akhirnya kita gunakan, kita pilih. Nah, di sini ditentukan juga volume emulsi banding volume fasa eksternal. Nah, jadi ini volume fasa membran, fasa emulsi dibanding dengan fasa eksternal, betul. Ini emulsinya 1 banding 1. Nah, kita tidak lakukan. Kita melakukan 1 banding ini 1 banding 5. Ya, 1 banding 5, 1 banding 8, 1 banding 15 dan seterusnya. Ternyata kalau kita lihat di sini 1 banding 5 sudah memberikan persen ekstraksi 99,67. Kemudian ini 1 banding 20. Ya, kira-kira ini 1 banding 20 itu sama 99,11 ya. Jadi angka 99,67 dan 99,11 kalau dibandingkan antara volume emulsi dan volume fasa eksternal, kita memilih di sini. Karena di sini 1 banding 20, 1 emulsi dan 20 fasa eksternal. Kalau di sini kan 1 banding 5. Jadi lebih hemat penggunaannya 1 banding 20. Dengan angka yang 99,67 dan 99,11 itu tidak terlalu bermakna untuk perhitungan masalah ekonomi. Nah, kenapa di sini begitu tajamnya menurun? Padahal sebetulnya angkanya sama. Angkanya masih mirip-mirip saja karena kita mulai dari angka 99. Kalau kita mulainya dari angka 0 dan di sini 100, maka di situ hampir lurus. Hampir lurus. Gitu ya. Jadi yang terbaik adalah 1 banding 20. Kemudian kita tentukan juga pengaruh konsentrasi asam oleat. Konsentrasi asam oleat 5%, 10%, 15%, 20%. Kalau kita lihat di sini, persen ekstraksinya sama, sekitar 99, nah kenapa di sini menaik begitu tajam, padahal itu disebabkan karena di sini mulainya bukan dari 0, tapi dari 99,3. Kalau seandainya ini mulai 0, kemudian di sini sampai 100, maka dia terlihat lurus. Jadi konsentrasi asam oleat tidak perlu sampai banyak ya, jadi kita membutuhkan hanya 5%. Kemudian pengaruh konsentrasi ion tembaga. Semakin ke kanan ini konsentrasi semakin besar ya. Jadi kalau untuk konsentrasi yang kecil, maka persen ekstraksinya ya sudah lebih dari 90%, 93%. Kemudian kalau 200 ppm maka 99,5 sampai hampir 1000%. Ini angkanya adalah 99% sudah terekstraksi ke dalam fasa
internal ya. Jadi yang dari fase eksternal sudah pindah ke fase internal, dan di situ tampak emulsi nampak berwarna biru. Jadi ion-ion Cu itu akan masuk ke dalam bola-bola emulsi itu, masuk ke dalamnya itu. Kemudian fase eksternalnya jadi jernih ya. Jadi awalnya fase eksternalnya itu biru, kemudian Cu tadi terekstrak ke dalam fase internal, maka sekarang emulsinya yang terlihat biru, kemudian larutan itu terlihat jernih. Kesimpulannya apa? Asam lemak dapat digunakan sebagai pengompres pada ekstraksi ion tembaga dengan teknik membran cair emulsi. Asam aloid memiliki kemampuan lebih baik daripada asam stearat. Asam aloid dapat mengekstraksi ion tembaga 2 dengan konsentrasi sampai 1000 ppm, 500 sampai 800 ppm hingga 99,6%. Kondisi optimum ekstraksi adalah asam aloid 20% ya, di sini dikatakan 20%, padahal sebetulnya 5% sudah cukup. Ya, seperti itu. Kemudian ada contoh lain aplikasi ELM adalah seperti ini ya. Jadi ada aplikasi liquid emulsion membrane untuk kadmium, untuk menghilangkan kadmium. Kemudian untuk desalinasi ya, ini penelitian tahun 17, jadi masih relatif baru. Demikian presentasi ELM dari bagian 1, 2, dan 3. Untuk pertanyaan silakan menuliskan pertanyaan dan nanti insya Allah akan kami jawab. Sekian, selamat dan sukses buat kalian semua.